siapakah yang pertama kali masuk surga? Mari kita ke Matius 21 ayat 31. Apa yang didapatkan perempuan sundal? Silakan Om Triun bantuin baca. Yang didapatkan oleh perempuan sundal adalah mendahului kamu masuk dalam kerajaan ilah. Jadi dia mendapatkan kerajaan ilah atau kehidupan yang kekal karena dia masuk ke sana. Nabi Gisel. Artinya adalah perempuan-perempuan sundal tadi itu mendahului pendeta-pendeta masuk surga. Oke? Deal ya? Deal. Baik. Kalau sini saya screen, kembali ke Indra Mose, monggo. Kalau nggak ditutup nih, kalau nggak ada tanya jawab, udah mau sejam lebih. Indra Mose, Ustaz Sugi. Iya, halo. Gimana tadi Matius 21 ayat 31 itu? Jadi kalau yang mau masuk surga mending jadi pesundal daripada jadi pendeta atau pastor gitu kan? Ya kita tapi jangan mereka menyimpulkan kan saja. Itu kan udah tobat katanya. Wah, ini ada Goldian nih, masukkan dulu nih Goldian. Oke, aku bisa jelaskan nggak supaya kalian jangan tersesat? Oke. Aduh. Oke, coba kita mulai dulu dari Matius 21. Mana pula Erben, ayo kita bahas. Oh enggak, satu-satu ya, satu-satu ya, yang tertib ya. Sama gua ya, ayo Ben, silakan lu jelasin dulu Ben. Matius 21 dong mulai. Ya. Tolong tunjukkan. Matius 21. Gua bikin teh dulu. Ya. Oke, mulai ya 28 ya. Kalian yang tertib tapi ya. Coba terlalu besar. Oke, 28. Oke. Yang mengucapkan salam, silakan standby. Oke, saya jelaskan ya. Sebentar Bang Erben. Enggak usah. Sebentar. Biar Anda nggak keganggu. Enggak. Sabar biar ditertipin sama moderator. Oke. Ben. Kita mulai Matius 21 ayat 28 ya. Sebentar dulu Erben. Di sini ada Pak Erben, kita lagi live. Pak Erben mau menjelaskan Bible yang kita baca. Jadi mohon apabila kalau Pak Erben bicara jangan diinterupsi. Terus yang baru masuk nggak usah mengucapkan salam. Salamnya ada di chat. Silakan Pak Erben. Itu ya betul, karena 2 Yohanes ayat 10 juga mengatakan itu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10. Oke. Lanjut. Kalian ini siapa yang mau saya hadapi satu-satu dong. Kasih aku aja ini. Oke, baik. Nanti Oke ya. Kulit ini lama nggak. Ini dia punya materi. Matius 21. Kalau kalian bisa membaca itu kan perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi memahami perumpamaan itu kan tidak bisa dipahami secara hurufiah. Mari kita baca. Jadi kami orang Kristen terbiasa membaca Alkitab itu teks dan konteks. Jadi bukan hanya teksnya itu lepas dari konteks. Kalau kalian membaca ayat 28 itu, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Perhatikan ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Perhatikan ya. Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu." Ingat ya. Dikatakan di sini 31 itu ayat 30. Lalu orang itu berkata, ini ayat 31, "Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga." Kalau kita bandingkan siapakah perempuan sundal dan pemungut cukai dengan perumpamaan yang di atas, maka di atas itu ada anak pertama, anak kedua. Anak pertama itu iya tapi tidak melakukan.
anak kedua itu tidak mau, tapi akhirnya melakukan. Jadi perempuan sundal dan pemungut cukai ini gambaran dari anak kedua ini. Itu artinya, jadi pemungut cukai, orang sundal yang sadar, yang bertobat, menyadari kesalahannya, dan kemudian bertobat, kembali melakukan kehendak Bapa di surga, itu lebih baik daripada orang yang ahli Taurat, orang Farisi, hanya mengatakan iya tapi tidak melakukan. Jadi makna sebenarnya di situ seperti itu. Makanya kalian harus baik, memahami. Udah panjang. Oke ya, panjang jadi ya. itu perumpamaan ya. Saya tanya Anda. Oke, baik. Saya tanya kepada Anda. Apa arti sundal? Silakan. Cara memahami Alkitab tidak seperti itu, bro. Karena ini makanya saya bilang tadi, teks dalam konteks itu tidak bisa dipisahkan. Terus Ini kenapa konteks. pakai kata sundal? Sebentar, saya tanya. Tidak masalah, tidak memakai mau pakai kata sundal juga. Sebentar. Menurut Anda, Pak Erben yang terhormat, apa arti sundal? Silakan jelaskan. Cara belajar Alkitab yang kami pakai tidak seperti cara Anda. Artinya di sini persundal, pemungut cukai, ini orang-orang berdosa. Tapi kalau mereka memiliki sikap seperti anak yang kedua, di sini ada katakan, lalu orang itu pergi kepada anak yang Sebentar, kedua. Pak Erben. Bentar. Anda menjawab pertanyaan, Dan Pak. Anda anak nggak itu jawab. menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian lihat ya, ia menyesal juga. Perhatikan ya, anak yang kedua itu tadinya melawan bapaknya, tapi kemudian menyesal Saya nggak nanya dan melakukan itu, kehendak saya nggak nanya bapaknya. itu. Jadi pemungut Saya cukai, tanya, perempuan sundal Pak seperti Erben. anak yang kedua itu. Oke Iya, ya, paham. Saya jadi nanya. gitu, bukan? Sebentar. Sebentar. Dengar. Anda ini saya nggak nanya, Anda nggak ngerti pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa arti kata sundal? Saya tidak Pak, sedang paham, menjelaskan arti kata sundal kepada Anda, tapi saya sedang menjelaskan Alkitab. Saya bertanya. Oke, Mohon izin, terima Bang kasih. Andi. Bang Oke, Andi, terima mohon kasih izin. ya. Aku Oke, agak terima setuju kasih sama ya. Erben. Izin sedikit ya. Nah, itu jawabannya ada di ayat 43-nya. Bahwa nanti kerajaan Allah itu akan diberikan kepada bangsa lain yang dimana di dalam koine Greek-nya menggunakan diksi etne. Etne kalau kita cek di Strong Concordance-nya itu berarti orang yang di luar daripada Bani Israel. Bangsa yang di luar daripada Israel itu akan mengambil kerajaan Allah dan akan menghasilkan kerajaan baru itu. Matius pasal 21 ayat 43. Finalnya itu di situ. Bukan, itu Bangsa Arab. konteks, sudah beda konteks ya, lihat ya. Aduh, itu Lihat ya, perumpamaan lihat. finalnya di ayat 43. Ayat 28 sampai dengan ayat 32 itu satu perikop, satu konteks. Ya, Ahli Goldian itu 33, sangat bagus sekali 1 mengenai apa itu satu kesimpulan konteks. ayatnya. Oke ya. Bentar. Itu, Oke, terima kasih ya. nggak boleh Saya- tak ya. saya jadi aku gini. cuma ngikutin, aku Cara cuma kami- mengikuti alurmu. Bukan. Sampai Bro Erben. Cara kami Bentar, orang bentar. Kristen mempelajari Alkitab. Biarkan dulu, Pak Erben, jangan kemana-mana dulu. Bukan. Ini saya mau minta Cara diterangkan kami ini. gini Iya, ya. sebentar, Pak. Cara kami Udah. memahami teks itu bukan seperti cara Anda. Saya Ya sudah udah. jelaskan Iya. bagaimana orang Saya- Kristen memahami ayat itu. Iya, terserah Ya, terserah saya kita. mau minta- Apakah saya mau begini minta kualitas cara- kalian? Saya mau minta cara Anda jelaskan kepada saya kejadian 19:30 sampai 38. Kenapa kalian Coba lompat-lompat? Apakah Matius Ini- 21 kalian sudah mengerti? Udah mengerti. Oke, terima kasih Baik, kalau sudah makasih. mengerti. Jadi, itu yang Jangan dulu kami Bang terhadap Andi, ayat mohon itu ya. izin. Menarik itu tadi Matius 21. Biarkan. Enggak apa-apa. Oke, Ini terima apa kasih lagi? ya. Saya Oke, pikir kalian tidak ada yang cerdas di sini. Saya keluar ya. Terima kasih Kasih ya. saya aja, kasih saya aja. Oke, Tuhan memberkati kalian. Semoga kalian sadar dan bertobat. Kalau kalian gentle, datang kalian di CIA. Ya, Erben Datang. kesekat. Oh, keluar, kirain mau lanjut sama saya berdialog. Saya ajar kejadian 19. Kejang-kejang kesekat sama ayat 43-nya itu. Iya. Sudah mau kalah itu makanya dia Bukan. keluar. Ah, satu-satu. Ayat Siapa? 43-nya. Siapa? Siapa yang satu? Saya lalu. Saya Gordian dulu itu. sebentar. Boleh ada satu orang Tampilkan supaya kejadian fokus. 19. Iya, saya. Oke. Tampilkan kejadian 19:30-38. Oke, nggak apa-apa. Anda terangkan ini. Kejadian 19:30-38. Iya, oke, sangat bagus pertanyaan Anda. Iya, Anda bacakan ya dengan jelas ya. Bacakan, Erben. Mau dijelaskan atau enggak? Saya mau minta Anda membaca dengan teliti.
Monggo. Oke, saya sudah membaca ini beberapa kali. Saya minta Anda membaca hari ini, silakan. Bukan. Kalau begitu kita harus membaca supaya mengerti konteksnya, mulai pasal ayat 1 sampai dengan ayat 38. Ya Tapi silakan. karena ayat ini sangat panjang, maka saya menjelaskan aja bagaimana kami Kristen memahami ayat ini. Ini berbicara tentang Kenapa Anda nggak mau membaca? Loh, dengarkan dulu. Baca aja, kami beri waktu setengah jam. Baca. Cara nanti saya akan jelaskan. Saya jelaskan dulu Baca supaya kamu dulu, baru jelaskan. bukan Baca begitu. dulu, baru Oke, jelaskan. kita mulai ayat 1, ayat 1. Ya, Saya ya akan silakan. Silakan. tunjukkan ayat 1-nya dong. Ya. Ayat 1 ya. Saya baca sampai ayat selesai. 38 sampai Oke. 38. Ya, monggo. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak, maka singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu makan. Ayat 4, naikkan dong. Kita baca semua ya, supaya kalian nanti mengerti pokok pikirannya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kamu pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan mengenai engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yakni Lot, dengan keras, dan mereka mendekati untuk mendobrak pintu. Tetapi orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil, ayat berapa ini? Dari yang 11 kecil sampai, jangan dinaik-naikkan, turunkan, bingung. 11 sekarang 11. Dan mereka membutakan mata orang-orang dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Menantumu atau anakmu laki-laki? Terus sampai 13. Soalnya panjang ini, kita baca ya. Mudah-mudahan kalian sabar supaya kalian mengerti. Saya beri waktu 60 hari. Aduh, Lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja bro Erben. Jadi intinya di sini, Lot itu kan awalnya diselamatkan oleh Baca Tuhan. aja. Loh. Baca dong. Oke, ayat Siapa tahu kalian 12. mau baca. Saya baca ya. Nggak apa-apa. Kalau kalian sabar bagus sekali supaya kalian PA di sini pendalam Alkitab. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau siapakah kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluar lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Menantunya menolak ya di situ. Alhamdulillah. Baru di ayat berikutnya, ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya mereka jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ketika ia terlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Ya, Tuhan hendak mengasihi, Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku.
Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari dari peratikan di sini ya, ini perlu. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Ya. Jika demikian nyawaku akan tertolong, terpelihara. Itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebutkan itu tidak akan kutunggang balikan. Perhatikan di sini ya, Lot mendapat belas kasihan Tuhan. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Jadi dia minta pergi ke Zoar ya. Maka matahari telah terbit menyerang bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Allah dari langit. Perhatikan di sini ya. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Perhatikan ya, karena dia menoleh ke belakang. Karena sebelumnya kan sudah dikatakan gak boleh menoleh ke belakang. Ketika Abraham pergi pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, karena Abraham tadinya berdoa di pasal 18 ayat 6 itu kan, 16. Memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap di bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota lembah Yordan, menunggang balikan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya. Jadi Lot itu diselamatkan Tuhan atas doa Abraham. Jelas kok ininya suaranya Ibu Sair jelas. Karena sebelumnya kan sudah ada diskusi antara Tuhan melalui malaikat dengan Abraham tentang Sodom. Abraham berdoa mulai dari 50 orang sampai 5 orang dan sebagainya itu ya. Ada di pasal 18. Pergilah Lot dari Zoar. Perhatikan ya. Tuhan sudah menyuruh Lot itu tinggal di Zoar, tapi dikatakan pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Perhatikan, dia minta ke Zoar dikasih Tuhan, tapi dia tidak mau tinggal di situ. Maka diamlah dalam satu gua bersama kedua anaknya. Jadi Zoar itu kota atau tempat yang diminta Lot untuk dia tinggal. Tuhan izinkan dia tinggal di situ, tapi dia sendiri memutuskan untuk keluar dari situ, keluar dari perlindungan Tuhan. Maka diamlah ia dalam satu gua bersama kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidur mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah lebih muda dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Artinya di sini Lot jatuh ke dalam dosa. Dia menyetubuhi anaknya. Kenapa? Karena dia lari dari kota perlindungan yang Tuhan berikan di Zoar. Tuhan izinkan dia untuk tinggal di Zoar dengan nyaman, tapi dia memutuskan keluar dari sana. Dan apa yang dicatatkan dalam Alkitab ini dosa, bukan untuk diteladani. Karena Alkitab itu jujur menuliskan dosa, supaya kita tahu dosa itu apa dan kita hindari. Jadi cara pandang kami orang Kristen memahami ayat ini justru kegagalan dan keburukan Lot yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Oke, Anda sudah baca, Pak. Saya mau bertanya ke Anda, satu pertanyaan aja. Iya. Pak Erben ya. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan Lot kepada kedua anaknya sehingga anaknya mengandung? Satu, Lot tidur dengan anaknya, dan ini perzinahan, dan ini dosa Lot. Makanya mulai dari situlah Lot itu tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan Abraham. Bahkan nanti kalau kita baca di kitab Keluaran, ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bangsa Israel sendiri berperang kok dengan orang Moab dan Amon itu. Baik,
Baik, apakah ini perintah Tuhan kepada Lot supaya Lot? Sebentar dulu, saya belum selesai bertanya. Apakah ini perintah Tuhan supaya Lot menggauli anaknya dan punya anak? Apa ini perintah Tuhan apa bukan? Tidak, ini bukan perintah Tuhan. Lihat ya, makanya di ayat 30 itu tadi ya. Kan Lot minta pergi ke Zoar, Baik. tapi ayat 30 bisa kita Bukan lihat kok. perintah. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dua Itu anaknya. perintah iblis kok. Kan di Bible iblis juga Tuhan. Bukan, Iblis itu. jadi gini, Aku bisa tunjukin ayatnya kok. Kalau iblis itu juga Tuhan. Cara kami belajar Alkitab tidak seperti begitu, Goldian. Makanya saya bilang tadi satu-satu. Hendy dulu. Jadi gini ya, di dalam Oke, Alkitab, lanjut. sebentar ya Hendy, supaya ada ilmumu, supaya ada pengetahuanmu. Alkitab ini jujur, dia menuliskan dosa sebagai dosa, kebaikan sebagai kebaikan, kebenaran sebagai kebenaran. Dosa itu dikisahkan supaya kita mengerti betapa jahatnya dosa dan kita hindari. Jadi Lot dan Baik. anaknya ini justru ini dosa, dosa. Baik. Ini keburukan. Apakah anggur itu adalah alkohol yang diminum Lot? Sekarang begini, kalau kamu mau memahami anggur, dalam tradisi Yahudi, anggur boleh diminum dengan catatan. Catatannya ada ya, dicampurkan dengan Saya air. nanya, apakah anggur itu ada alkoholnya apa tidak? Jadi gini, pemahaman iman Kristen, Jadi. apapun yang ada di dunia ini baik adanya, terletak kepada bagaimana Saya kita nanya menggunakannya. Sebentar dulu, kamu bertanya biar saya edukasi kamu pertanyaannya. Jangan langsung potong. Enggak, Sebentar. Cuma pertanyaan pendek Jadi kok. gini, biasakan untuk mendengar jawaban supaya kalian dapat ilmunya. Gitu. Kalau kayak gitu kalian itu nggak bagus. Anda ngerti nggak sih pertanyaan saya, Pak Erben? Bukan. Pertanyaan saya, apakah anggur itu ada alkoholnya apa tidak? Ada dia tidak ada itu aja Gini, kok. saya orang kuliahan, saya sarjana, jadi saya menjelaskan itu bukan seperti anak TK. Di situ ya, dan kamu saya anggap juga orangnya cerdas, jadi jawaban saya juga harus jawaban yang cerdas. Justru kalau Haraplah, jawaban jadi diputar, oke, cerdas, dengarkan. cerdas. Bukan Jawaban jawabannya diputar nggak muter, cerdas loh. karena saya tahu kamu bertanya itu ada jebakan. Jadi sebelum kamu menjebak, kamu kujebak dengan jawabanku. Nah itu Ya, dia. ngomong, Jadi ngomong, nggak? oke. Ya, silakan. Jadi Silakan. jangan Silakan kamu menjebak. main jebak-jebakan. Logikamu nggak lebih hebat dari logikaku. Kamu nggak pernah belajar logika. Iya, Wah, saya mau lah, 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 Terus lah. apa? Gimana sih? Biar- biar- Oke, biar- sekarang biar- Kasih saya aku jawab. Bang Andi, kasih aku Oke. dong. Aku bisa Sebentar. buktiin bahwa iblis itu juga bagian daripada Tuhan menurut Ya, Bible. habis ini. Oke. Saya cuma Ya, Hendy ya. bertanya. Wajarin apakah logika nih si anggur Erben habis ini. Oke. Cuma saya bertanya tuh, jawabannya simpel Oke. loh. Apakah anggur itu mengandung alkohol? Mengandung B tidak. Itu doang. Sekarang saya kasih tahu samamu ya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan Tuhan baik. Tetapi itu menjadi tidak baik ketika kita gunakan dengan cara yang salah. Racun itu baik, tapi kalau ku kasih sama Hendy itu jahat. Tapi kalau ku kasih untuk memberantas hama Kayaknya- supaya tanaman baik, saya nggak maka nanya itu oke. Saya nggak nanya racun deh. Alkohol itu Saya nanya baik. alkohol deh. Dengar dulu. Alkohol itu baik asalkan digunakan dengan dosis yang tepat. Kalau iblis baik Lot, nggak? dengar dulu. Biar- Lot, Lanjut, Lot lanjut. di sini menggunakan anggur itu kan tujuannya kan apa? Untuk memabukkan bapaknya supaya bapaknya bangkit hawa nafsunya dan kesadarannya hilang. Berarti bukan anggurnya yang salah, tetapi manusianya itu yang salah sehingga yang baik itu digunakan menjadi alat kejahatan. Jadi anggur itu mengandung alkohol ya? Alkohol Ini itu aja. gini, alkohol itu netral, itu benda mati. Tergantung kamu menggunakannya. Kalau kamu minum Enggak, saya itu nggak gunakan, sedikit, saya itu nggak bagus untuk gunakan. kesehatanmu. Tapi kalau kamu Saya nggak minum, jadi gini, kalau dalam tradisi Yahudi minum anggur itu 1:8. Oke, baik. Nah di situ, dan Makasih. itu bagus untuk mencerna peredaran darah, untuk Baik. usus Oke. dan sebagainya. Oke, Oke baik. ya. Kasih pendeta ya. Apakah Lot, sebentar, satu ron. Apakah Lot dalam keadaan mabuk sehingga dia menggauli anaknya? Saya mau kasih tahu samamu, kalau kamu baca kisahnya itu kan siasat kedua anaknya untuk memabukkan bapaknya. Oh, berarti mabuk. Artinya Saya pikir gini ya, Lot mabuk. gini aja gini, Ya, kamu udah terjawab gini, itu. bukan. Jadi kamu udah kalau terjawab. baca, Anda udah jadi jawab gini, pertanyaan saya. biasakan Anda udah kalau jawab. dalam memahami sebuah cerita jangan dipotong. Saya Makanya ada namanya kerangka berpikir itu harus dibangun secara Anda udah menyeluruh. menjawab. Bukan. Anda udah menjawab, artinya
Lot itu dalam apakah Anda kepanasan dengan jawaban saya? Anda sudah menjawab bahwa Lot itu mabuk sehingga dia memakai atau menggauli dan menghamili anaknya. Kamu udah itu doang kok. Bukan begitu. Jadi gini, bukan begitu kisahnya. Kisahnya Loh. itu harus dijelaskan gini. Jangan biasakan menggiring opini orang untuk salah memahami. Oke, saya tanya Anda, Lot mabuk apa enggak? Jadi pertanyaanmu itu menurut saya tidak bagus. Kalau kamu baca ayat itu menurut saya gini ya, semua penonton baca Lot aja mabuk kisahnya apa deh. enggak? Gini aja, semua orang yang Lot ada di mabuk room apa ini enggak? atau orang yang menyaksikan, baca kisahnya itu dari awal sampai terakhir, Ya, sehingga kalian bisa mengambil Lot mabuk kerangka apa enggak? berpikir. Jadi bukan seperti Lot Hendy mabuk apa ini enggak? cara belajar Alkitabnya. Cara belajar Alkitab kalau kayak Saya gini tuh nggak nanya. bagus. Oke, saya bisa belajar nanya, Alkitab. Lot mabuk apa enggak? Sebentar Pak, yang lain. Ini Lot mabuk, apakah Lot mabuk sehingga dia menggauli anaknya? Mabuk apa enggak? Kalau kamu baca kisah itu, anaknya itu bersepakat memberikan minuman melampaui batas kepada orang tuanya, supaya orang tuanya itu hilang kesadaran. Dan juga Artinya, dikatakan Lot alkohol mabuk itu apa kan. Jadi cara belajarnya bukan seperti itu ya. Saya harap kamu bisa menjadi orang yang cerdas, jangan menjadi orang yang bodoh terus. Oke, baik. Orang saya harap yang hilang gini, kesadarannya- Baik. Anda Sekarang nggak saya jawab. handle aja. Mas Andi, tolong di silent dulu. Iya. Suaranya kecil tadi, tolong diperbaiki. Suaranya mendelep Mas Andi tadi. Oke, Jadi siap. saya mengedukasi orang-orang yang tidak cerdas.